أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya atau menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 10 namanya surat Yunus, ayatnya 21. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah takdirkan kita mampu untuk beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa kami, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 10 namanya surat Yunus ayat 21. Ayat ini menerangkan sifat orang kafir pada umumnya
dan sifat orang musyrik pada khususnya. Jadi ternyata ada persamaan sifat karakter orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, yaitu punya karakter yang buruk, yaitu perbuatan keji dan mungkar, mirip dengan perilaku iblis yang diikuti oleh setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia yang suka berbuat sesat dan menyesatkan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Mereka adalah golongan setan yang harus kita jadikan lawan, bukan malah dijadikan teman. Juga di surat 43 namanya surat Az-Zukhruf, ayatnya 36 sampai 37. Allah memberikan solutifnya di Al-Mujadilah ayat 11, ayat 21 sampai ayat 22, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mereka yang ikhlas, mereka yang mukhlis, Allah akan kokohkan Islam, iman, ihsan, sehingga segala bentuk langkah-langkah setan yang keji dan mungkar bisa kita tundukkan. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta Al-Quran, mereka senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa bila Allah memberikan suatu kelapangan kepada mereka setelah menderita suatu kesukaran atau kebahagiaan sesudah mereka sengsara, mereka tidak mengakui bahwa kelapangan, kebahagiaan itu datangnya dari Allah, sehingga mereka tidak mensyukurinya. Inilah perbuatan orang-orang yang hatinya mati, hatinya sakit. Apabila dia sengsara, kemudian ditolong oleh Allah, menjadi bahagia. Dia bermasalah, setelah ditolong oleh Allah, diberikan jalan keluar dari masalahnya, dia tidak berterima kasih kepada Allah, malah dia berbuat kufur. Mestinya harus berbuat syukur. Jadi syukur itu luar biasa, bisa mengkokohkan iman dan takwa kita. Dan sebagai tanda orang yang beriman takwa, ia mampu untuk syukur dan dia juga mampu untuk bersabar. Syukurnya pada saat dia mendapatkan kelapangan dan kebahagiaan, kemudian sabarnya pada saat dia mendapatkan kesukaran atau kesengsaraan. Jadi antara susah, senang, sedih, bahagia, semuanya adalah ujian dari Allah agar kita mampu untuk syukur dan sabar, disingkat dengan SS. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai ayat 157. Apabila rahmat Allah datang kepadanya berupa hujan yang diturunkan dari langit, yang menumbuhkan tanam-tanaman dan menghidupkan binatang ternak, mereka menyatakan bahwa itu adalah berkat
berhala dan sembahan-sembahan mereka. Inilah kebodohan orang-orang zaman jahiliyah, dan jangan sampai kebodohan ini diikuti di zaman sekarang ini. Jangan sampai kemarau yang panjang, kita butuh yang namanya air, kemudian setelah hujan itu turun, malah dia berkata hujan itu berkat berhala dan sembahan-sembahan mereka. Ini termasuk kekufuran yang nyata yang harus kita hilangkan, yang harus kita tundukkan, bahwa hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat kedua ayatnya, ayat 21 sampai 22. Jadi air itu ingat, cintai Allah, cintai Islam, dan cintai Rasul. Atau mereka mengatakan bahwa hujan itu turunnya secara kebetulan saja karena musim hujan telah tiba. Jika mereka ditimpa kesukaran, kemudian kesukaran itu hilang, maka mereka mengatakan bahwa kesukaran itu hilang semata-mata karena mereka sendiri adalah orang-orang yang pandai menghilangkan kesukaran dan termasuk orang-orang yang bernasib baik. Tentang nasib kita, kita sudah yang namanya berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah bertawakal, kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Apabila mendapatkan hasil, maka ucapkanlah alhamdulillah. Pada saat proses kita memulai, kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita itu paham seperti itu, maka bisa menjadi AKS. Apa itu? Yaitu Ahad kasih sayang, Senin kasih sayang, Selasa kasih sayang, Rabu kasih sayang, Kamis kasih sayang, Jumat kasih sayang, Sabtu kasih sayang. Jadi semua hari-harinya diikuti dengan kasih sayang. Nanti lihat di surat 28 ayat 77. Hal yang seperti ini telah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya setelah mereka menerima adab Allah, dan setiap mereka terlepas dari adab itu. Hal yang sama dilakukan orang-orang musyrik Mekah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan pengikut-pengikutnya. Jadi ternyata perilaku kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik ini sudah ada semenjak zaman dahulu, ya, sampai di akhir zaman akan selalu ada. Oleh karena itu jangan kita ikuti mereka, tinggalkan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud bahwa tatkala orang-orang Quraisy menyakiti Rasul sampai melampaui batas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berdoa kepada Allah agar orang musyrik ditimpakan adab berupa musim kemarau seperti tahun kemarau yang terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Maka mereka pun ditimpa musim kemarau yang sangat dahsyat hingga mereka terpaksa makan tulang dan bangkai. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Nanti panjenengan lihat di surat 16 ayatnya 112, ya.
penduduk suatu negeri, warga bumi yang dulunya kaya raya, akhirnya menjadi fakir miskin karena dia tidak bersyukur, tapi karena dia kufur kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasul, kepada ayat-ayat Allah. Akhirnya kemewahan itu diganti dengan kesengsaraan. Karena kekeringan dan panas yang sangat tinggi, penglihatan mereka menjadi berkunang-kunang dan berasap sebagai dilukiskan Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 10. Maka datanglah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Ia berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau memerintahkan kepada kami mengadakan hubungan silaturahim, dan sesungguhnya kaummu telah binasa. Maka mohonkanlah kepada Allah agar mereka dilepaskan dari kesulitan itu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berdoa kepada Allah, lalu kesulitan dan malapetaka itu pun berakhir dan turunlah hujan. Ternyata tidak berapa lama mereka kembali mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan memusuhinya. Ini adalah orang yang tidak bisa berterima kasih. Kalau turun hujan itu doa, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jadi begitu mestinya, tapi malah dia kufur kepada Allah dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena sikap mereka yang demikian itu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah lebih cepat siksanya dari tipu daya mereka. Allah telah menyiapkan adab yang akan ditimpakan kepada mereka sebelum mereka sempat mengatur siasat tipu daya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Semua amalan baik dan buruk akan dicatat oleh malaikat yang telah ditugaskan Allah. Tidak ada satupun dari perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, yang tidak dituliskan. Kalau kecil baik ditulis, apalagi besar yang baik malah lebih baik. Kalau kecil itu buruk juga dicatat, apalagi kalau berskala besar dosanya malah besar. Mari kita ikut yang halal, halal, halal dengan halal menjadi halal plus, jangan sampai haram, ya, haram. Ini harus kita jauhi. Kemudian di akhirat nanti, setiap manusia akan memperoleh balasan segala perbuatannya itu. Perbuatan buruk dibalas dengan siksa neraka, sedang perbuatan baik dibalas dengan kenikmatan surga. Ayat ini mengisyaratkan bahwa semua pembicaraan manusia dicatat oleh malaikat, dan keberadaan malaikat itu ditegaskan oleh ayat ini. Jadi kita mari bersama-sama kita belajar, jika kita senantiasa mengikuti Allah, Islam, Nabi dan Rasul, dan mengikuti seluruh umat-umat pilihan yang mendapatkan warisan ilmunya para Nabi dan Rasul, para habaib, para kiai, para ustadz, seluruh kaum muslimin muslimat yang baik, maka kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan, apapun itu, akan menjadi bernilai ibadah yang akan menjadikan tujuan jangka pendek kita, yaitu hasanah di dunia, dan hidup jangka panjang kita adalah hasanah di barzah, hasanah di akhirat,
dan juga hasanah ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan kita cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada hadis Nabi. Mudah-mudahan Allah akan menurunkan yaitu rizkinya kepada kita, yaitu rizki yang mulia, seperti ada di surat ke-5 ayatnya 114. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki." Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya rizki mulia, rizkong karima, dan juga mintalah maqamam mahmuda, ada di surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Jadi mudah-mudahan segala rezeki yang kita terima, dunia dan isinya ini, menjadi bekal kita, wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa kita ini adalah hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Jangan sampai kita ini kelewat batas, saking pinternya sampai ngeraji angin, akhirnya lupa diri seperti Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Inilah ujian orang-orang yang sudah tingkat tinggi dan kadang-kadang keblinger. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kita adalah hambanya Allah dan pemimpin di muka bumi. Sebagai guru, jadilah guru yang robbani. Sebagai ayah dan ibu, jadilah ayah ibu robbani. Sebagai santri, siswa-siswi juga yang robbani. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku," bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Jadi kitab Al-Quran yang kita pelajari, hadis-hadis Nabi yang kita pelajari, bukan malah disalahgunakan. Seorang guru minta disembah, ini juga dosa. Orang tua bapak ibu minta disembah, juga dosa. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita keliru. Marilah kita jadi hamba Allah, kita tahu diri, sehingga kita akan tahu betapa pentingnya taat kepada Allah, taat kepada Islam, dan taat kepada Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kajian ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini punya generasi yang soleh dan solihah, yang punya ilmu yang bermanfaat, yang gemar untuk beramal jariah. Mudah-mudahan ayah dan ibunda kita yang sudah wafat dan guru-guru kita, mereka semuanya bergembira dengan tingkah laku kita, karena kita senantiasa berbuat yang baik sebagai anak dan cucu siswa-siswi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang terpimpin, dan mudah-mudahan pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar yang terpelajar. Amin
ya Rabbal Alamin. Lihat nanti di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar di BCA Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.